Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Miranda. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas materi tentang apa ya? Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika, sekarang kita akan bahas barisan dan deret geometri. Nah, kira-kira anak-anak ibu tahu nggak bedanya aritmatika dengan geometri? Ya, kalau barisan dan deret aritmatika biasanya itu bedanya merupakan tambah atau kurang ya. Misal tambah 2, tambah 5, kurang 6, kemudian bisa aja kurang-kurang 4, seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia geometri, dia bukan pakai tanda tambah atau kurang, tapi bagi atau kali ya. Jadi misal kali-kali 2, kali-kali 3, kemudian kali-kali setengah gitu ya. Jadi beda antara aritmatika dan geometri bisa terlihat jelas dari beda atau rasionya. Nah, kita lihat di sini secara matematika, barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Ya, jadi perbandingannya tetap. Ini seperti yang Ibu katakan tadi, misal kali 2, kali 3, kali 5, kali setengah, kali negatif 2, ya seperti itu ya. Jadi perbandingannya itu tetap, dia tidak berubah. Nah, suku pertama pada barisan geometri itu dinotasikan dengan A. U1 sama dengan A. Nah, ini sama aja dengan aritmatika. U1 sama dengan A. Nah, selanjutnya kalau pada aritmatika itu ada B atau beda ya. Sementara kalau pada geometri ini dia menggunakan rasio atau perbandingan antara dua suku dinotasikan dengan R. Ingat ya, kalau pada geometri itu rasio, simbolnya adalah R. Jadi barisan geometri dapat dirumuskan sebagai berikut. U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan A kali R, U3 itu A kali R kuadrat, U4 itu A kali R pangkat 3, sampai nanti UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, dengan keterangan di sini A sama dengan suku pertama barisan geometri, R itu adalah rasio antara suku-suku, dan N adalah urutan sukunya. Oke, untuk keterangan-keterangannya bisa ya anak-anak ibu. Apa itu A, apa itu R, kemudian N. Kemudian untuk menentukan nilai suku ke N dan rasio, kita dapat menggunakan rumus berikut. Kalau untuk suku ke N, rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ingat ya, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, sementara untuk mencari rasio atau R, itu sama dengan U2 bagi U1 atau UN bagi UN kurang 1. Ya, jadi kalau rumus yang kedua ini anak-anak ibu gak boleh lupa ya, bagaimana mencari UN atau apa rumus UN bentuk umumnya dan apa bentuk umum dari R. Nah, untuk lebih mudah kita coba masuk contoh soal deh. Diketahui suatu barisan geometri 3,9, 27, 81, 243. Berdasarkan hal tersebut, maka tentukan besar rasio dari barisan geometri tersebut. Katanya rasio. Kalau rasio tadi simbolnya R ya, berarti kita mau mencari nilai R. Nah,
dari soal kita peroleh U1 atau suku pertama itu adalah 3. Sementara suku kedua adalah 9. Nah, kalau sudah ada U1, U2, otomatis kita tinggal masukkan ke bentuk umumnya. R sama dengan U2 bagi U1. U2-nya 9 bagi 3. Berarti 9 bagi 3 berapa? Iya, dapatlah rasionya adalah 3. Jadi, rasio atau pembanding barisan geometri di atas adalah 3. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Mudah ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang diketahui dari soal, kemudian apa yang ditanya. Oke, jadi kita bisa menentukan bentuk umum yang mana yang akan kita gunakan. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan diketahui suatu barisan sebagai berikut: 1,3,9,27,81 dan seterusnya. Maka tentukanlah suku ke-10 dari barisan di atas. Suku ke-10 berarti kita mau cari U10 ya. Nah, dari soal kita peroleh U1 sama dengan 1, U2 atau suku kedua itu sama dengan 3. Ya. Kemudian kita tahu bahwa U1 itu atau suku pertama itu adalah A. Maka otomatis A sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian ada U1, ada U2, berarti kita bisa cari R. R-nya tadi bentuk umumnya U2 bagi U1, berarti 3 bagi 1. Dapatlah R sama dengan R sama dengan 3. Nah, A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 3. Udah dapet nih. Apa kita sudah bisa cari UN-nya atau U10-nya? Iya, udah bisa ya. Berarti masukkan bentuk umumnya. U10 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. A-nya 1, R-nya 3, N-nya 10. Berarti 10 kurang 1 dapat 9. Jadi 1 kali 3 pangkat 9. Nah, 3 pangkat 9 itu 19.683. Tinggal kita kalikan, maka dapatlah 19.683. Maka suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 19.683. Oke, itu mengenai barisan geometri. Nah, sekarang kita coba untuk deret geometri. Ini beda barisan, beda deret ya. Pada aritmatika sudah dibahas apa bedanya. Nah, kalau deret itu adalah jumlah atau penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Ya. Jadi kita jumlahkan antara U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 yang seperti itu. Oke, deret geometri dapat dinotasikan dengan SN. Ingat ya, kalau deret itu SN. Kalau dia barisan itu UN gitu. Yang berarti jumlah N suku pertama pada barisan geometri. Nah, deret geometri dapat dirumuskan sebagai berikut. SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 untuk R lebih besar dari 1. Ingat ya, rumus ini hanya bisa digunakan jika R atau rasionya lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih kecil dari 1 bagaimana, Bu? Nah, lain lagi rumusnya. Rumusnya ada yang di bawah ini. SN sama dengan A dikali A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, kalau jumlahnya diketahui, kita mau mencari UN-nya. Berarti UN sama dengan SN kurang 1. Dengan A itu suku pertama barisan geometri, kemudian R itu adalah rasio, N adalah urutan suku terakhir yang dijumlahkan, sementara UN sama dengan suku ke N.
Selanjutnya kita coba contoh soal untuk aplikasi dari bentuk umumnya tadi. Ya, diketahui deret geometri dengan suku pertama 6 dan suku keempat adalah 48. Maka jumlah 4 suku pertama adalah. Nah, sekarang kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Katanya suku pertama U1. U1 itu adalah A, berarti A sama dengan 6. Kemudian katanya suku keempat itu 48. Ya. Nah, sekarang kita ambil dulu suku keempat ini. Suku keempat atau U4 sama dengan 48. Bentuk umum dari U4 itu adalah A kali R pangkat 4 kurang 1 sama dengan 48. Nah, kalau seperti ini A-nya sudah diketahui, berarti tinggal aplikasikan atau substitusikan langsung ke dalam rumusnya. Ganti nilai A itu menjadi 6, berarti 6 kali R pangkat 3. Ada yang tahu 3-nya dari mana? Iya, 4 kurang 1. Oke, kemudian 6-nya pindah ruas ya. Pindah ruas, berarti R pangkat 3 sama dengan 48 per 6. R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akar pangkat 3 kan, berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Ada yang tahu jawabannya berapa? Iya, R sama dengan 2. Nah, karena R-nya lebih besar dari 1, maka rumus yang mana yang kita gunakan? Kan ada 2 rumus SN tadi ya. Berarti SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Berarti kita pakai bentuk umum yang pertama. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan semua nilai. Ganti nilai A, R, dan N-nya. Oke, dapatlah 6 kali 64 ini dari mana? Iya, 2 pangkat 6 kurang 1. Oke, selanjutnya 6 kali 63 dapatlah 378. Jadi jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut adalah 378. Oke, gimana anak-anak ibu? Bisa ya? Jadi mengerjakannya harus perlahan. Pahami dulu apa yang diketahui dari soal, kemudian ikuti langkah demi langkahnya. Nah, untuk melatih anak-anak ibu agar lebih mantap lagi, kita coba latihan soal. Di sini ada 4 soal. Silahkan anak-anak ibu semuanya kerjakan. Ya, kalau masih bingung, masih kurang paham, silahkan flashback kembali ke contoh-contoh yang sudah ibu jelaskan tadi di awal. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.